Tuan Guru kita telah tiba. Dengarkan, buka hati kita sehingga apa yang disampaikan bisa kita niat amal dan sampaikan dalam kehidupan kita, minimal kepada ahli keluarga kita. Dan sehingga dalam kehidupan kita setiap amal agama yang dicontohkan bagi Rasulullah SAW dan para sahabat kita bisa amalkan sampai akhir hayat. Bersedia semua insya Allah. Kepada yang mulia Al-Habib Aqil bin Muqsin Al-Atas, waktu dan tempat dipersilakan. Jalan-jalan ke tepi laut yang kompak. Masih kuat? Masih kuat? Sampai pagi. Shallu ala Muhammad. Insya Allah yang istiqomah di sini hajatnya digobul, segala permasalahannya dimudahin, rezekinya lancar, usahanya lancar. Amin ya Rabbal. Bisa berangkat umroh, bisa pergi haji. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan suaminya kagak kawin lagi. Amin ya Rabbal. Jalan-jalan ke tepi laut, jangan lupa pakai topi. Mohon maaf kalau muka Habib cemberut, maklum belum ngopi. Ibu masih bahagia, masih senang. Pagi-pagi minum jamu, depan rumah ada bakul tahu. Saya jadi malu kalau mau bilang I love you. Alhamdulillah. Senang apa senang? Girang apa girang? Coba yang belum menikah angkat tangannya. Alhamdulillah. Ini yang buat belum menikah, jalan-jalan ke Ciputat. Jangan lupa mampir ke Kopi Kenangan. Mohon maaf kalau Habib belum sempat menyapa kesayangan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kita kasih dahan sebentar mau? Salli wa sallim dah. Suaranya dikeluarin semua. Salli wa sallim dah. Wal hali wal biman wal ali wal azhar biman hada. Salli wa sallim dah. Ayo keluarin suaranya. Salli wa sallim iman wal ali wal azhar biman wal ali wal azhar qad wahada. Semuanya lagi. Salli wa sallim. Ya Allah, undur ilaina ya Rasulullah. Pandangilah kami ya Rasulullah. Akui kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Wal ali wal azhar biman qad wahada wal ali wal azhar biman qad wahada. Salli. Kerasin suaranya semua. Salli ya Rasulullah.
ninggalaken salat heman lawang ayu ninggalaken salat ninggalaken salat siksa berat besok yen mati ning alam akhirat salli ya Rasulullah. Lah wong marat tinggal akan salat emanlah pejabat tinggal akan salat emanlah aparat tinggal akan salat tinggal akan salat siksa besok yen mati ning alam akhirat salli ya lanjut tidak? Lanjut tidak? Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan yang jawab salam saya yang paling kencang rezekinya lancar, hajatnya dikabul, bisa ketemu Nabi Muhammad, insya Allah secara cepat pergi umroh, secara cepat pergi haji, amin ya Rabbal. Punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, punya keturunan soleh wa salihah, amin ya Rabbal. Ya Rabbal, yang belum menikah cepat dapat jodoh sama Habib. Janganlah. Banyak. Nanti saya dikeroyok sama orang tua. Bukan dikeroyok lagi, berantem sama istri saya, betul? Ini maksudnya apa? Biar ibu-ibu girang. Kenapa? Hadir maulid kudu kalau hatinya girang, hatinya senang dengan adanya peringatan maulid, maka insya Allah kita akan hidup berkah dunia, amin ya Rabbal. Ini kira-kira yang hadir pengen hidup berkah dunia akhirat tidak? Pengen hidup berkah dunia akhirat tidak? Jawab yang kompak, pengen bahagia dunia akhirat tidak? Pengen alhamdulillah. Apa syaratnya? Yang pertama sholatul jamaah. Jangan tinggalin sholat jamaahnya. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi, cinta sama Allah, maka jangan tinggalin sholatul. Kalau tidak bisa di masjid, di musola. Kalau tidak bisa di musola, minimal sama keluarga. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Insya Allah yang hadir di sini senang sholat jamaah. Amin ya Rabbal. Suami pergi pagi,
berangkat kerja, sore pulang siap-siap. Ngapain? Sholat maghrib jamaah. Sholat maghrib jamaah. Habis sholat maghrib jamaah baca zikirnya, baca Al-Quran bareng sama keluarga. Habis itu nungguin waktu isya. Setelah sholat isya berjamaah. Sallu ala Muhammad. Kira-kira bahagia atau tidak? Bahagia atau tidak? Habis sholatul jamaah saling memaafkan antara suami dan istri, antara anak dan orang tua. Cakep atau tidak? Cakep. Habis itu makan bareng, lauknya kambing guling. Nikmat atau tidak? Bib, kagak ada kambing guling, Bib. Adanya semur jengkol. Alhamdulillah. Bib, nggak ada semur jengkol, adanya tempe tahu. Alhamdulillah. Kalau kita bisa sholatul jamaah sama saudara, sama keluarga, sama tetangga, insya Allah hidupnya bahagia. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Bangun malam sholat tahajud. Betul? Jangan bangun malam cuman pipis doang. Banyak apa banyak? Di sini apa di sono? Di sono apa di sini? Itu. Alhamdulillah. Bapak-bapaknya bangun malam nggak ke kamar mandi nengokin istrinya. Kira-kira tidurnya miring apa celentang? Kira-kira tidurnya mangap apa ngiler? Betul? Tapi bangun malam untuk apa? Untuk sholat tahajud. Nadahin tangan minta sama Allah Ta'ala. Urusan dunianya, urusan akhiratnya, saat kita meminta kepada Allah, saya yakin semua akan dikabul. Allahumma jangan ketika lagi susah urusannya, jangan ketika lagi susah jualannya, jangan ketika lagi susah pekerjaannya, jangan ketika lagi susah urusan jodohnya, kemudian datangnya ke dukun. Na'udzubillah. Masih banyak atau tidak? Di sono apa di sini? Di sini apa di sono? Na'udzubillah. Amin. Maka apapun permasalahannya, angkat kedua tangan, minta kepada Allah. Untuk apa? Untuk urusan dunia wal akhirah. Insya Allah bakal dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu apa? Istiqomahin di dalam membaca Al-Quranul Karim. Betul? Di zaman sekarang Masya Allah, orang kebanyakan pada megang setan gepeng. Tahu setan gepeng? Tahu? Bentar-bentar mojok sama setan gepeng, bentar-bentar mojok juga sama setan gepeng. Betul? Akhirnya mojok, akhirnya hamil di luar. Banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Kenapa? Karena banyak megang setan daripada Al-Quranul. Saya mau tanya, ibu cinta sama Nabi? Benar? Serius? Sayang sama Nabi? Jawab yang kompak biar gak kelihatan lapernya. Sama Habib juga lapar. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya sama bapaknya, sama kiai, sama ustadznya. Tadi dari rumah kebetulan kalau malam Ahad Habib itu ada majelis ilmu. Akhirnya buru-buru diselesaikan. Setelah selesai jam 9 Habib berangkat perjalanan. Sampai ke Daung ditelepon, Habib lagi di mana? Lagi di jalan. Kenapa? Mohon maaf Habib, ini saya lagi ada acara maulid, ceramahnya nggak ada. Kira-kira sedih atau tidak? Sedih atau tidak? Kalau orang lain yang minta bisa saya tinggalin. Ini yang minta kebetulan qorib, teman, tetangga, orang yang istiqomah di majelis saya. Kira-kira kalau saya tinggalin sedih nggak? Akhirnya minta sama Allah, ya Rob, berikan petunjukmu. Kenapa? Melalui limahabbatin Nabi, saya akan berusaha silaturahim walau sebentar, lalu saya ngejar ke acara yang mulia ini. Alhamdulillah, insya Allah Allah berikan keridoan. Amin ya Rabbal. Ibu jawab yang kompak, cinta sama Nabi tidak? Sayang sama Nabi tidak? Saya mau tanya, Al-Quran dibaca satu hari berapa juz? Berapa juz, Bu? 5 juz ada satu hari.
Pak, 5 juz ada? Ya Allah. 2 juz, 2 juz? Ada. Coba yang 1 hari 1 juz datang ke Habib sini. Hah? Ada 1 hari 1 juz. Habib kasih uang 100.000, sini datang. Ada. Jawab yang jujur, ada? Ya Allah. Lalu bukti cinta sama nabinya di mana? Betul? Kenapa Al-Imam Abdurrahman Ad-Diba beliau mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi turuqa kana khuluquhul Qur'an. Nabi Muhammad akhlaknya Al-Qur'an. Kalau kita 1 hari tidak baca Al-Quran, berarti kita ninggalin akhlak Nabi Muhammad. 1 hari tidak baca Al-Quran, berarti kita lupa sama akhlaknya Nabi Muhammad. 1 hari kita tidak baca Al-Quran, berarti kita telah melupakan jasa perjuangan Nabi Muhammad. Maka dengan hadirnya maulid, ayo sama-sama semangat di dalam mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya mau tanya sama ibu lagi, kenapa di depan saya banyak kan ibu-ibu cantik-cantik calon penghuni surga? Syaratnya meninggal dulu. Betul apa betul? Ada kagak yang masuk surga tanpa meninggal? Syaratnya meninggal. Tapi insya Allah kita semua yang hadir husnul masuk surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Yang kedua, Habib mau tanya, ibu jawab yang kompak dan jujur dari hati. Rindu sama Nabi Muhammad tidak? Ini lemes romah-romahnya jawabnya. Udah lapar, udah mimi cucu, belum? Habib juga belum mimi cucu ini Pak. Betul? Cucunya ada di rumah. Alhamdulillah. Ya Rabbil. Jawab yang kompak. Rindu sama Nabi tidak? Rindu. Cinta sama Nabi tidak? Cinta. Ingin ketemu Nabi tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbil alamin. Contoh yang kecil. Ini biasanya bapak-bapak ada yang hobinya nonton bola. Betul Pak? Ada yang hobinya main bulu tangkis. Bahkan artis yang main bulu tangkis dia cintai. Betul? Ada yang hobinya anak pemuda zaman sekarang sama artis Korea. Betul? Sampai joget-jogetnya diikutin di TikTok. Pakai kerudung, goyang kanan, goyang kiri, manggut-manggut, jebur. Betul? Itu semua diikuti. Kenapa? Karena cinta. Sampai mohon maaf, bapak saking cintanya sama sepak bola, dia kenal siapa namanya. Betul? Ronaldo. Ditanya, kenal siapa namanya? Ronaldo. Ukuran bajunya berapa? 41, pakai XL. Ukuran sepatunya berapa? 42. Dia kenal karena sama orang yang dicinta. Sekarang Habib mau tanya, ibu cinta sama Nabi? Betul? Jawab yang kompak, betul? Bapak cinta sama Nabi? Jawab yang kompak, betul? Saya mau tanya bapaknya dulu. Boleh? Boleh. Tanya bapak boleh? Boleh. Kagak nanya Pak mau kawin lagi nggak nanya begitu nggak? Saya kalau nanya gitu pasti jawab hatinya beneran. Naudzubillah min. Doain kalau majelis maulid biar bapaknya jangan nikah lagi. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Pak cinta sama Nabi. Saya mau tanya, kira-kira hafal nggak nasabnya Nabi Pak? Hafal? Ada yang hafal nasabnya Nabi? Pada nyengir semua kayak burung betet. Betul betul. Betul betul. Ibu ada yang hafal nasabnya Nabi? Ada? Enggak ada juga. Terus letak cinta sama nabinya di mana? Kalau kagak kenal sama nasabnya Nabi, maka kenali nasabnya Nabi. Ini anak-anak Masya Allah nih
kalau dikenali nama nasabnya Nabi, dia bakal lebih girang. Betul? Ini kira-kira yang hadir tahu nggak qasidah alamat anak soleh? Tahu? Yang tahu angkat tangan. Coba ya ibu-ibu nih coba. Apa enggak alamat anak soleh? Kaping telu asih ing bocah ugo marang ugo gawe. Sekali lagi, kaping telu ing bocah ugo marang ugo gawe. Nah, bentar Bu, saya mau manggil anak satu sini, coba Tom. Itu kamu, jangan lotot beres di sini. Ini dilihat nih anaknya siapa? Ada orang tuanya? Ada nggak orang tuanya? Sini Tom, sini. Coba nyanyi lagu yang tadi. Kaping telu asih. Kaping telu asih, bocah cilik-cilik lungkon bareng setelah sing awe becun. Cakep tidak? Saya mau tanya, namanya siapa? Muhammad. Cita-citanya pengen jadi presiden katanya. Kita doain jadi presiden tidak? Alhamdulillah. Kira-kira kasih duit tidak? Kasih duit tidak? Tepuk tangan yang kencang. Sallu ala Muhammad. Coba yang hafal sambil sama hadrahnya. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik marang setulah gawe becik. Kaping papat akan ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurane ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rabbi masyari wa jarati sekali lagi bareng-bareng ayo. Kaping telu asih ing bocah cilik kaping telu asih ugo marang ugo gawe becik. Kaping papat amanakan ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurane. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Yang kedua, biar hidup bahagia dunia wal akhirah, birrul walidain. Apa? Berbakti sama orang tua. Sayangi orang tua, hormati orang tua, sebab zaman sekarang naudzubillah min dalik, sebab mereka tidak ada didikan di majelis ilmu, jarang ada di majelis ilmu, tidak diberikan tarbiyah oleh guru, akhirnya kurang ajar sama orang tua, berani durhaka sama orang. Salah satu yang tidak akan mendapatkan syafaat Nabi yaitu seorang anak yang durhaka sama orang tuanya. Kalau kita pengen bahagia dunia wal akhirah, urusan dunianya pengen Allah lancarin, pengen Allah berkahin, pengen Allah mudahin, senengin orang tua, jangan pelit sama orang tua.
kita di rumah pakai AC yang pakainya 3 PK, giliran orang tua pakai kipas angin yang mereknya Cosmos. Na'udzubillah, ini dipakai sebulan udah miring-miring dipakainya. Na'udzubillah min dzalik. Kita di rumah pakai kasur tumpuk 10 biji, sama orang tua pakainya kar. Na'udzubillah, min. Sama istri beli gelangnya 10 gram, orang tuanya boro-boro dibeliin. Ini ciri-ciri orang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia. Kenapa? Sebab tidak mau menghormati orang tuanya. Sebab apa? Tidak mau membahagiakan orang tuanya. Maka apabila kita pengen bahagia dunia wal akhirah, apa yang kedua? Berbakti sama orang. Berbakti sama orang tua. Kira-kira orang tua masih ada atau tidak? Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, qabul hajatnya. Yang sudah meninggal dunia dosanya diampuni, lubang kuburannya dilapangkan oleh Allah, mendapatkan ridha min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Yang mau calon meninggal dunia husnul khatimah. Amin ya rabbal. Yang ketiga kasratud doa, perbanyak minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan kewajiban kepada Allah, laksanakan sunnah-sunnahnya, maka banyaklah meminta kepada Allah. Apapun problemnya di dalam kehidupan, tidak akan jauh daripada yang namanya masalah. Betul lah, betul? Masalah A udah kelar, ada masalah B. Masalah B udah kelar, ada masalah C. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat yang namanya masalah tidak akan hilang dari diri kita. Tapi sebaik-baiknya manusia untuk menghadapi masalah yang mau pasrah kepada Allah, yang mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kira-kira lanjut atau tidak? Lanjut atau tidak? Sallallahu alaihi Muhammad. Yang keempat, kasratus sedekah, perbanyak sedekah. Jangan buat maulid 2000 paling lecek dikasih sama panitia. Na'udzubillahi min. Ini kita kalau kedatangan maulid sama panitia, Bu, Allah kasih sayang sama kita, masih mengingatkan kita untuk apa? Cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad perjuangannya luar biasa. Dari awal Allah menciptakan nurnya sampai menciptakan jasadnya, perjuangannya ketika mau sakaratul maut, ketika dibangkitkan di alam mahsyar, ketika hari kiamat, ketika dibangkitkan, semua itu Nabi Muhammad ingat kepada kita sebagai umat. Untuk apa? Agar kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Oleh karenanya dengan adanya peringatan maulid, ayo sama-sama tanamkan cinta sama Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkah Nabi Muhammad. Apa langkah yang pertama? Mahabbah, cinta kepada siapa? Kepada Allah. Cinta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Ini kita hidup kalau tanpa cinta sedih atau tidak? Coba ibu tanpa cinta sama suami gimana rasanya? Saya mau tanya, apa itu arti cinta, Bu? Apa arti cinta? Tahu? Apa? Coba yang bisa nyanyi lagu ini pasti ingat. Rasa cinta pasti. Nah itu tahu. Giliran diajak nyanyi tahu semua. Berarti cinta itu rasa. Coba ibu cinta sama suami kagak ada rasa, enak nggak? Kagak. Betul? Kagak ada rasa, kagak enak. Maka cinta itu wajib ada rasa. Agar apa? Timbul rindu kepada Nabi Muhammad. Kalau udah ngomong masalah cinta, asyik atau tidak? Senang atau tidak? Maka yang paling asik kita agar mendapatkan cinta. Betul? Cintanya siapa, Bib? Cintanya Nabi Muhammad. Kalau udah ngomong cinta, mengharap rindu. Betul? Untuk apa? Ketemu Nabi Muhammad.
Kalau udah ada rindu, ada harapan, betul? Harapannya apa? Syafaatnya Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Jawab yang kompak, sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua langkahnya akhlak. Ikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Bagaimana beliau mengajarkan akhlak terhadap kedua orang tuanya. Bagaimana beliau mengajarkan akhlak terhadap istrinya. Suami kepada istri, istri kepada suami. Begitu juga orang tua ngajarin akhlak sama anak turunannya. Begitu juga mengajarkan akhlak terhadap tetangganya. Jangan tetangga beli motor baru kita pusing, Bu, jangan. Banyak atau tidak? Di sini apa di sono? Di sono apa di sini? Jawab yang jujur, di sini apa di sini? Tetangganya beli mobil baru ikut pusing. Akhirnya lama-lama setruk. Kenapa? Iri sama tetangga beli apa aja baru, betul? Tapi apabila ada cinta sama Nabi Muhammad, apapun yang Allah berikan bakal seneng dunia. Yang ketiga langkahnya ikhlas. Bagaimana? Beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Apapun bentuk ibadahnya, bahkan ketika Allah beri ujian terhadap diri kita, juga menerimanya harus insya Allah kita akan bahagia dunia. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Kira-kira terus atau tidak? Lanjut atau tidak? Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. 2 jam lagi sanggup? Habib kagak mau pulang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sallu ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mengungkap bagaimana kepribadian Nabi Muhammad, walaupun sedikit, mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya sambut dulu para guru yang hadir tempat yang mulia ini, para kiai, para asatidah, aparatur pemerintah sipil maupun militer. Alhamdulillah telah hadir. Bapak siapa? Bapak Ardi. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sebagai pengayom yang mengikuti Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Begitu juga ketua panitianya dan seperangkatnya. Begitu juga Bapak Ibu yang mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak saya sebutkan satu persatu. Kenapa, Bim? Kalau saya sebutin satu persatu, nanti nasinya berubah jadi rengginang. Betul apa betul? Betul apa betul? Alhamdulillah. Terus sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Majma'ul Bahrain, Allah Subhanahu wa taala itu ada satu hambanya yang sudah meninggal dunia, kemudian ketemu yang namanya alam mizan. Tahu alam mizan? Timbangan amal baik dan amal. Pertanyaannya, jawab yang jujur. Kalau kita, saya, semuanya, kalau ditimbang amal baik, amal buruknya banyakkan mana? Amal buruk, betul? Tapi jangan khawatir, kita punya Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ini diterangkan ada seorang hamba ditimbang amal buruknya. Ternyata ketika ditimbang, amal buruknya lebih banyak. Pertanyaannya, kalau amal buruk lebih banyak daripada amal baik, masuk surga apa neraka? Surga apa neraka? Jawab yang kencang. Surga apa neraka? Neraka. Akhirnya ini malaikat yang bawa hamba tersebut udah semangat mau masukin ke dalam neraka. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, coba itu hentikan hambaku yang mau dibawa ke neraka, hadap dia dan tahan dia. Lalu coba dikasih pertanyaan, siap ya Rob, kata malaikat Jibril alaihissalam. Lalu apa pertanyaannya? Coba ditanya, ketika di alam dunia dia senang di majelis ilmu atau tidak? Siap ya Rob, laksanakan. Malaikat Nabi, malaikat Jibril buru-buru siap dan melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ibu yang dimuliakan Allah, ini mohon maaf saya berkatanya agak cepet-cepet nih. Betul?
Karena udah malam. Betul? Besok ngapain? Jalan-jalan shopping sama bapaknya yang baru gajian. Alhamdulillah. Ini ketika manusia mau dibawa ke neraka, ditahan sama malaikat Jibril. Wahai fulan, tunggu sebentar. Akhirnya malaikat berhenti. Ditanya oleh malaikat Jibril, wahai fulan, saya mau tanya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente dulu ketika di dunia pernah nggak duduk di majelis ilmu? Lalu kata fulan, lah wahai Jibril, tidak pernah. Akhirnya malaikat Jibril lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah tidak tahu, bukan. Tapi malaikat Jibril lapor, ya Rabb, itu fulan tidak pernah ada di majelis ilmu. Akhirnya malaikat semangat bawa dia ke neraka. Lalu is'al, wahai Jibril, tanya lagi. Siap ya Rabb, apa pertanyaannya? Tanya, dulu pernah nggak di dunia cinta sama ulama? Cinta sama ini kira-kira yang hadir sama ulama cinta atau tidak? Sama umaroknya cinta atau tidak? Ulama dan ulama dan umarok kalau kumpul dalam satu cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah selamat dunia. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Akhirnya malaikat Jibril tanya lagi, wahai fulan, ketika engkau berada di dunia pernah nggak cinta sama ulama? Minimal kenal sama si fulan, minimal kenal sama Habib, minimal kenal sama kiai, sama ustadz dan lain sebagainya. Lalu kata orang tersebut, lah wahai Jibril, tidak wahai Jibril. Lalu Jibril alaihissalam lapor kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira semakin dibawa ke neraka atau tidak? Semakin dibawa ke neraka. Akhirnya ketika malaikat Jibril lapor, ya Rabb, dia tidak pernah cinta sama ulama di dunianya. Na'udzubillahi min. Lalu malaikat Jibril diperintahkan kembali dengan rahmatnya Allah, wahai Jibril, coba engkau hentikan kembali, tanya, dia pernah makan bareng tidak sama ulama? Makan, Mbak. Makanya bapak, ibu kalau habis gajian jangan lupa-lupa traktir Habibnya. Minimal bawa ada sembako yang isinya 10 juta di dalam. Alhamdulillah. Ini kagak kalau lagi susah, Pak Ustadz, Pak Kiai, Bapak mohon maaf datang ke Kiai. Kiai tolongin saya, usahanya lagi macet, betul? Kiai tolongin saya, anak saya lagi susah, betul? Kiai tolongin saya, usaha saya ada yang rusak, betul? Itu semua datengin kiainya. Giliran udah gajian boro-boro inget sama kiainya, betul? Kiainya rokoknya Samsung, kagak pernah dibawain rokok Samsung, betul? Na'udzubillahi min. Makanya bapak ibu kalau duitnya lagi banyak, ihdzarus sholihin, datangin orang-orang soleh, kumpul di rumah, doa minta Allah Ta'ala, insya Allah rumahnya akan berkah dunia. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Akhirnya Pak, ini malaikat Jibril lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kata fulan tidak pernah naktir ulama, tidak pernah naktir. Yang pertama tidak pernah kumpul di majelis, yang kedua tidak cinta sama ulama, yang ketiga tidak pernah makan sama ulama. Saya mau tanya, masuk surga apa neraka? Masuk surga apa neraka? Na'udzubillahi min. Akhirnya ini semangat yang bawa hamba tersebut, nama semangat masukin ke dalam surga, dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh lagi kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, coba tahan dulu, tahan lagi. Yang terakhir dah, yang terakhir. Ini kata saya, bukan kata firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Jibril coba tanya, siap ya Rabb, apa? Coba tanya siapa namanya. Namanya, makanya ibu bapak kalau ngasih nama sama anak keturunannya yang baik, jangan nama-nama artis Korea dibawa-bawa, betul? Bawa namanya yang diajarkan Nabi Muhammad, nama laki Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib dan lain sebagainya, nama perempuan Fatimah, Aisyah, Rugoya dan lain sebagainya, nama yang dicintai oleh Nabi Muhammad.
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ditanya tuh sama malaikat Jibril, wahai fulan, siapa nama kamu? Kata orang tersebut, jawabnya apa Pak? Joni. Apa? Jo. Ada yang namanya Joni. Kasih tambahan Ahmad Joni. Alhamdulillah. Satu, kumpul majlis kagak pernah. Cinta sama ulama apalagi tidak pernah juga. Ngelaktir makan bareng sama ulama tidak pernah juga. Namanya Jo. Masuk surga dan neraka. Akhirnya Masya Allah, ini malaikat semakin semangat bawain dia ke neraka. Lalu lapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rob, Joni. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Jibril, tidak terakhir sampai di situ. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bilang sama malaikat, masukkan dia ke dalam surga. Kaget atau tidak? Kaget atau tidak? Kaget. Kenapa? Yang pertama syaratnya masuk surga majelis cinta ulama, kemudian makan bareng sama ulama, namanya juga harus. Ini kagak ada satupun bahkan namanya Joni. Tahu-tahu Allah Ta'ala nyuruh malaikat Jibril alaihissalam, apa yang disuruh sama beliau, masukkan dia, antarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Siap ya Rabb, laksanakan. Pergi malaikat Jibril alaihissalam. Setelah ini fulan masuk ke dalam surga, Allah malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb, kenapa engkau masukkan ke dalam surga dia? Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah wahai Jibril, dengan kasih sayangku, dengan rahmatku, gara-gara ini fulan ketika di dunia cinta sama orang tersebut cinta sama ulama. Ibu punya temannya cinta sama ulama, insya Allah masuk surga. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Kira-kira lanjut atau tidak? Lanjut atau tidak? Sedikit lagi mau? Sedikit lagi mau? Sebagai penutup mau? Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, pengarang daripada Maulid Simtudron, beliau mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khuluqan. Ketahuilah, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan perangai-perangainya Nabi Muhammad sebaik-baik perangai, bahkan menciptakan akhlaknya Nabi Muhammad sebaik-baiknya akhlak. Saya mau berbicara tentang perangainya Nabi Muhammad. Ibu tahu Nabi Yusuf alaihissalam? Tahu? Jawab yang kompak, kenal Nabi Yusuf? Kenalan di mana? Lewat WA, lewat mimpi. Betul apa betul? Betul apa betul? Alhamdulillah. Nabi Yusuf terkenal wajahnya ganteng, betul? Sampai-sampai ada perempuan hamil minimal baca surat biar apa? Kalau anaknya laki-laki biar kalau anaknya perempuan biar Alhamdulillah. Ini malaikat Nabi Yusuf kalau lewat bu, apabila ibu-ibu memandang wajah Nabi Yusuf, itu yang namanya jari jemari terpotong tidak terasa. Kenapa? Karena indahnya Nabi Alhamdulillah. Tapi ketahuilah, keindahan Nabi Yusuf itu baru percikan daripada cahayanya Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan fa ka'annama syamsu fi wajhi. Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya wajah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Bapak kalau lihat ibunya, mohon maaf kalau berangkat kondangan make upnya kan tebel banget, betul? Ternyata tempat kondangan kipas anginnya kagak ada, akhirnya tahu yang alisnya tabinya tebel gara-gara keringetan jadi
Betul lah betul. Kira-kira cantiknya berubah atau tidak? Cantiknya berubah atau tidak? Pasti berubah. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Sampai beliau dikatakan wajahnya Nabi seakan-akan bulan purnama ada di wajahnya Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ada satu sahabat ibu yang dimuliakan Allah. Ini sahabat seneng banget sama bulan purnama. Kalau muncul bulan purnama ditungguin. Kenapa? Bulan purnama indah atau tidak? Indah atau tidak? Bahkan mohon maaf, orang-orang kampung dulu kalau datang bulan purnama dia pergi ke sawah. Cari apa, Bib? Cari belut. Nggak usah bawa yang namanya lampu, senter dan lain sebagainya. Cukup dengan bulan purnama itu belut kelihatan ada di dasar yang namanya sawah. Tapi orang-orang Arab dulu kalau namanya datang bulan purnama ditungguin. Kayak ibu-ibu nih kumpul. Ngapain? Kongkoi. Tahu kong? Sambil bawa rujak, sambil bawa tas yang kosong, nanti pulangnya ada isinya. Alhamdulillah. Isinya apa aja, Bib? Banyak. Salah satunya kresek. Betul lah betul. Sallu ala Muhammad. Tapi insya Allah pulang dari sini bawanya berkah, bawanya selamat, bawanya rezeki yang banyak. Utang insya Allah dilunasi. Syaratnya satu, baik, baik. Insya rezeki minallah, betul. Siapa tahu dengan rahmatnya Allah di malam hari ini kita diberi rezeki yang melimpah. Amin ya Rabbal, ya Rabbal. Ini satu sahabat seneng banget lihat bulan purnama. Seakan-akan takjub dengan keindahan. Tapi dia lagi seneng-seneng yang lihat bulan purnama. Nabi Muhammad lewat, hadirin yang dimuliakan Allah. Apa yang terjadi? Kata sahabat, keindahan bulan purnama tertutup dengan cahayanya Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Itu baru wajah Nabi Muhammad, belum kulitnya. Kulitnya Nabi Muhammad halus luar biasa. Bahkan satu sahabat mengatakan, aku tidak pernah memegang sutra yang paling mahal, yang paling halus, yang melebihi kehalusan kulit Nabi Muhammad. Betul apa betul? Nabi Muhammad tidak pernah dihinggapi yang namanya lalat, tidak pernah dihinggapi yang namanya nyam. Beda sama kita, nyarang sama kita mah. Betul apa betul? Bukan rosot di kulit kita, tapi nyarang. Beda dengan Nabi Muhammad. Bahkan mohon maaf, keringatnya Nabi Muhammad luar biasa, jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan tidak ada minyak wangi yang ada di alam semesta ini lebih wangi daripada keringatnya baginda Nabi Muhammad. Beda sama keringatnya ibu-ibu. Apalagi habis ngepel, pagi-pagi belum mandi. Coba dah bapaknya suruh cium keteknya minimal. Apa gimana? Betul? Tapi insya Allah kalau bapaknya cinta mah walaupun apa tetap aja disosor. Betul lah betul. Karena cin, apalagi kalau habis mulek yang namanya sambal terasi. Allah, udah kagak mandi, habis ngepel, mulek sambal, baunya gimana kira-kira? Apek. Betul? Tapi tidak dengan keringatnya Nabi, Bu. Keringatnya Nabi luar biasa. Sampai suatu ketika di Madinah ada satu orang, itu keadaannya sederhana. Dia cuma hidup sama anaknya perempuan. Ternyata anak perempuannya ini pengen menikah. Pengen menikah. Kalau ngomong masalah menikah itu bahagia banget ya Pak. Habib kalau hadir di undangan acara orang nikahan seneng banget. Seakan-akan Habib yang lagi nikah lagi di situ. Alhamdulillah. Apalagi nyanyinya begini. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Betul? Kuda yang putih. Kuda yang putih di dalam kandang. Mana janda? Janda mana? Tuhan senangi. Janda yang putih
janda yang putih berambut panjang. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ini romak-romak bapaknya udah pada ngantuk tuh. Biasanya mohon maaf bapak kalau dibilang janda melek semua, sama kayak Habib. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ini bapak punya anak pengen menikah, hidupnya sederhana, tidak punya harta, uang dan lain sebagainya. Namanya perempuan kalau mau menikah, namanya make up harus ada, betul? Wah, dandanannya make upnya luar biasa. Sebelum menikah Pak, tahu itu namanya perempuan digarang di atas dupa Pak. Itu dupa yang paling wangi, tahu dupa? Dupa pengantin Bu, dupa pengantin itu lagi ngebul-ngebulnya Pak, itu suruh ditongkrongin sama mamanya. Kenapa? Biar nanti suaminya menyentuh malam pertama, aduhai indahnya. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sungguh senangnya sayang yang baru kawin, bantalnya satu, kepala dua. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ada yang pengen kawin? Ada yang belum dapat jodoh? Habib doain insya Allah cepat dapat jodohnya. Sallu ala Muhammad. Ini ibu-ibu Pak, mohon maaf kalau kagak dinyanyiin merem semua matanya. Meleknya kalau nasinya keluar. Betul betul. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sungguh senangnya sayang pengantin baru, malam pertama oh malu-malu. Malam kedua sayang padamkan lampu, malam ketiga tak boleh tahu. Sallu ala Muhammad. Senang atau tidak? Girang atau tidak? Kamu semua girang, Habibnya aus. Sallu ala Muhammad. Akhirnya mohon maaf ini bapak datang kepada Nabi Muhammad. Laporan ya Rasulullah, saya besok anaknya pengen menikah, tidak punya harta sedikit pun, bahkan buat beli minyak wangi pun kagak ada ya Rasulullah. Lalu Rasulullah tersenyum Pak, tersenyum bahagia. Ini kalau Rasulullah udah tersenyum, matahari iri sama senyuman Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kalau Nabi Muhammad udah tersenyum, yang namanya bulan purnama, rembulan, iri dengan senyuman Nabi Muhammad. Ibu-ibu kira-kira pengen disenyumin Nabi Muhammad tidak? Kirim surat sama Nabi Muhammad. Kirim. Bagaimana Nabi menyurati Nabi Muhammad? Banyakin sholat, banyakin sholat. Rabbana aina, keluarin suaranya. Walitain Wadaitu ila Wadayatul muwaribqan. Salli Muhammad as-salam. Keluarin suaranya. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah. Ya Rasulullah. Qalbun bil haqqi ta'allam wa bi gharihi raha ta'allam. Ya Rabbi yas'al waliduhu al-idrani Muhammad. Salli ala Muhammad. Assalamu alaika ya Rasul, ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alaika ya. Ayo keluarin suaranya buat Nabi Muhammad. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah. Ya Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Masih semangat?
Masih semangat? Ini air minumnya udah manggil-manggil Habib. Kira-kira Habib diizinin buat minum nggak? Diizinin minum nggak? Belum ditaruh di gelas, gelasnya masih ketutup nih Bu. Alhamdulillah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ini Habib minum sekalian nyontohin cara minumnya Nabi Muhammad. Saya ijazahkan kepada antum semua bagaimana cara minumnya Nabi Muhammad. Yang seringkali kita kalau minum, mohon maaf, glogok apa pelan-pelan? Glogok, betul? Apalagi kalau lagi aus, habis macul, habis lari-lari, habis nyuci dan lain sebagainya, maka minumlah aqua. Sallu ala Muhammad. Cara minum Nabi Muhammad yang berdasarkan sanad dari para ulama kita, tabi'in, sahabat sampai kepada Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Minumnya yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, diminum seteguk. Alhamdulillah. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cara minum Nabi Muhammad begitu Bu, Pak, tidak ngelogok, seteguk demi seteguk. Yang tegukan pertama bismillah, lalu baca alhamdulillah. Tegukan yang kedua baca bismillah, baru alhamdulillah. Yang ketiga dan seterusnya bismillah walhamdulillah. Maka itu air yang masuk ke dalam perut kita insya Allah bakal menjadi obat. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Nanti dipraktekin kalau minum. Siap? Siap? Sallu ala Muhammad. Akhirnya apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu bapak datang kepada Nabi Muhammad, suruh nyari yang namanya wadah. Tahu-tahu dia dapat wadah, dikasih sama Nabi Muhammad. Ternyata di sini isinya kopi. Alhamdulillah. Setelah itu wadah datang kepada Nabi Muhammad, ambil sedikit keringatnya Nabi Muhammad. Kalau ibu mah kagak mau saya kasih keringat. Betul? Mau kasih keringatnya Habib? Ini donjrojos nih. Ada nggak botol kosong? Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Tapi saya yakin kalau megang keringetnya Habib 1 minggu keinget Habib mulu. Kenapa? Pengen gampar. Sallu ala Muhammad. Airnya dibawain, ambil keringetnya Nabi Muhammad. Setelah dibawain keringet Nabi Muhammad, girang luar biasa. Beda sama kita mah. Girangnya kalau dikasih duit doang. Coba ibu-ibu kalau dikasih gajian sama bapaknya senyum. Kalau kagak gajian, boro-boro senyum. Kopi juga nggak ada. Betul nggak betul? Kagak ada bin, buat belinya aja kagak ada. Boro-boro nyiapin kopi. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Tapi beda dengan orang ini. Kenapa? Mahabbah kepada Nabi Muhammad. Sampai keringetnya saja Pak Bu, luar biasa. Dibawa pulang. Ini udah mau pulang. Anaknya nangis. Bukan istrinya atau suaminya nungguin, bukan. Mau malam pertama ya. Sallu ala Muhammad. Ibu juga mau pulang. Oh, pegel perutnya. Perutnya pegel. Alhamdulillah, kita doain insya Allah hutangnya lunas, rezekinya lancar. Amin ya Rabbal. Lanjut atau tidak? Ini terakhir ibu, yang jangan pulang dulu toh. Bentar nggak kasih duit nih. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir tidak panjang lagi. Ini akhirnya keringetnya dibawa sama anaknya. Setelah dibawa besok mau menikah, dipakai apa yang terjadi? Yang terjadi bukan hanya satu ruangan mencium daripada aroma wangi Nabi Muhammad, tapi pada saat itu seluruh yang ada di Madinah mencium aromanya Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa mencium aroma wangi Nabi Muhammad, bisa berkumpul Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Sebagai penutup hadir
Hadirin ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita pulang bawa besek, jangan lupa bawa Nabi Muhammad ke rumah. Betul betul. Siap apa siap? Biar apa biar kehidupan kita ngikutin Nabi Muhammad. Contoh yang paling kecil, mau makan pakai tangan, baca bismillah, sudahannya alhamdulillah. Mau masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluarnya kaki alhamdulillah. Masuk masjid pakai kaki kan, keluarnya kaki kiri. Pakai sendal kaki kan, keluarnya pakai kaki kiri. Betul betul. Pakai baju yang dahuluin tangan kan, keluarnya tangan kiri. Bawa Nabi Muhammad kemanapun kita pergi, insya Allah kita akan selamat dunia. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ayo kita tutup majelis yang mulia ini dengan ingat kepada Nabi Muhammad. Siap? Siap. Salatullah salam ala Toha Rasul. Keluarin suaranya. Semangat yang punya handphone cahayanya nyalain, coba semua nyalain sebagai penutup buat Nabi Muhammad. Ayo yang bawa handphone cahayanya dinyalain. Ayo sebagai penutup buat Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Suaranya dikeluarin semuanya. Salatullah salam oleh Allah dan kita bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Saya minta angkat kedua tangannya, tundukkan kepalanya, minta sama Allah hajatnya masing-masing. Insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan minta hajatnya masing-masing. Ya Rabb, istajib doana ya Allah, kabulan hajat kami ya Rabb. Istajib maksudana lahiran batinan ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kekuatan di dalam istiqomah kami untuk taat kepadamu dan ikut taat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, lindungilah kami di dalam iman Islam kami sampai ajal menjemput kami. Ya Allah, tolonglah kedua orang tua kami, sayangilah mereka, selamatkanlah mereka ya Rabb. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, keluarga kami yang sering ribut ya Rabb, jadikan suami kami pemimpin yang baik. Jadikan istri kami istri yang salehah, keturunan kami anak yang soleh dan soleha. Ya Rabb, kami banyak urusan dunia, kabulkan urusan dunia kami.
lancarkan ekonomi kami ya Rob, mudahkan permasalahan-permasalahan kami ya Rob, berkahi rezeki kami ya Rob. Ya Allah, kami rindu kepada Nabi Muhammad. Izinkan kami untuk pergi umrah ya Rob, izinkan kami untuk pergi haji ya Allah, agar kami bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Ya Allah, berilah kesempatan kepada kami untuk jumpa dengan Nabi Muhammad. Berilah kesempatan kepada kami untuk mimpi dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, selamatkan kami semua baik di dunia wal akhirah. Ya Allah, meninggalkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, masukkan kami dalam surgamu, surga al-firdaus. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil qabul. Qabul. Sallu ala Muhammad. Sebelumnya walaikumussalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rasulullah.